Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau nanti kita menutup mata dan memasuki kekekalan, apa yang akan paling kita sesali? Bisa karena ada sesuatu yang mestinya kita kerjakan, kita tidak kerjakan. Belum kita kerjakan atau tidak selesai kita kerjakan, saudara. Lebih celaka lagi kalau seseorang sampai terusir di hadirat Allah selama-lamanya. Ini betapa besar penyesalan itu. Tidak bisa terbayangkan. Karena apa yang mestinya harus dikerjakan, tidak kita kerjakan. Mengapa? Karena sebagian besar banyak orang telah hanyut dengan berbagai persoalan pribadi. Dan juga sebagian besar kita juga hanyut dengan persoalan-persoalan itu. Sampai saudara, kita tidak sadar bahwa sudah saatnya kita menutup mata. Padahal saudara, persoalan atau pergumulan, masalah hidup sejak kita lahir itu sampai nanti kita menutup mata tidak akan pernah selesai. Kita menyangkut ekonomi, menyangkut hubungan keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah dengan relasi atau sesama, masalah dengan sakit penyakit. Wah, itu tidak akan pernah selesai, saudara, sampai kita menutup mata. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan masalah-masalah itu sehingga ada hal yang mestinya kita kerjakan, kita abaikan. Jangan sampai terjebak. Tentu kita akan bertanggung jawab. Tapi ada hal yang paling penting yang harus kita kerjakan adalah mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Jangan lupa ini, saudara. Karena kita hanya punya satu kesempatan di bumi ini. Setelah itu kita akan menutup mata. Nah, setan itu picik, licik. Bagaimana mengarahkan hati manusia, pikiran manusia itu kepada persoalan-persoalan yang pada umumnya manusia alami. Ini sebuah penyimpangan. Setan akan berusaha memanipulasi segala hal supaya hati manusia, khususnya kita orang percaya, gagal mengerjakan apa yang mestinya kita kerjakan. Ingat, mengerjakan apa yang mestinya kita kerjakan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34, bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini, saudara, membutuhkan banyak perhatian, membutuhkan energi, waktu, kesungguhan hati dan ketulusan, ketekunan, kesabaran. Kalau orang tidak memperhatikan akan hal ini atau memprioritaskan, dia akan menyesal. Nah, setan akan membuat kesibukan-kesibukan. Sehingga pada akhirnya kesibukan-kesibukan tersebut membuat seseorang mengalami kemalasan. Nanti mulai malas berdoa, tidak lagi setia ikut doa pagi, tidak lagi setia ada di hadirat Allah, membangun persekutuan doa secara pribadi. Karena kesibukan-kesibukan ini
Dan tanpa sadar itu telah menjadi berhala. Tidak pergi menyembah patung atau pergi ke tempat keramat lalu menyembah-nyembah roh-roh jahat yang tidak kelihatan atau yang dipandang itu sebagai dewa atau dewi mereka. Tetapi ketika seseorang menghabiskan waktu kepada hal-hal yang tidak berdaya guna membawa pertumbuhan rohani, itu berhala. Termasuk pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kita memberi waktu banyak kepada mereka, itu berhala. Bukan tidak boleh ada pertemuan dengan mereka. Kita harus membatasi. Walaupun itu saudara kita. Apalagi kalau diundang reuni begitu ya. Reuni SMA, reuni kampus. Nah, itu kita semestinya kita hindari. Kalau kumpulan itu bukan orang-orang yang takut akan Allah, sebaiknya kita hindari. Jangankan mereka, keluarga pun saudara. Cukup kita hadir, selesai bubar. Jangan berlama-lama. Kasih hello, apa kabar, ya enggak apa-apa, cipika-cipika. Selesai itu harus melarikan diri. Memilih untuk lebih baik aku ada di hadirat Allah, di kaki Tuhan. Membaca firman, membangun rohani kita. Sebab Allah menghendaki kita bukan hanya sekedar bertumbuh. Banyak orang hanya bicara tentang pertumbuhan. Tapi dia lupa ada hal yang lebih penting dari hal pertumbuhan, yaitu buah dari pertumbuhan itu. Percuma dia bertumbuh tapi dia tidak berbuah. Banyak berbicara tentang pertumbuhan gereja, tapi sangat sedikit orang berbicara mengenai menghasilkan buah. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru tentu kita menemukan perumpamaan mengenai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Sudah waktunya atau sudah saatnya pohon ara itu mestinya sudah berbuah. Tapi ketika pemilik kebun anggur datang, dia tidak menemukan buah. Padahal tumbuh di kebun anggur. Anda tahu kan karakteristik anggur? Bagaimana mengurus, merawat anggur itu karakteristiknya sangat sulit. Dia harus dirawat dengan baik. Itu pun pohon ara tidak berbuah loh, saudara. Maka pemilik berkata kepada penggarap tersebut, tebang saja dia. Buat apa dia tumbuh di kebun anggur dan tidak memberikan buah? Masih beruntung penggarap kebun anggur dan pohon ara tersebut berkata, Tuhan, berikanlah kesempatan. Mungkin tahun ini dia akan berbuah. Aku akan garap dan kuberikan dia pupuk. Jikalau dia tidak berbuah, tebang saja dia dan lemparkan dia ke dalam api. Banyak orang Kristen kelihatan bertumbuh, tapi tidak berbuah, saudara. Saya berbicara ini tentu saya juga melihat diri saya sendiri. Jangan sampai kalau saya kelas pendeta, kelas gembala, kelihatan pertumbuhan gereja secara kuantitas dengan jumlah jemaat. Ada gereja cabang. Itu kan pertumbuhan. Tapi Tuhan tidak menemukan buah di dalam pelayanan. Celaka. Mati kita. Jadi ini yang harus kita usahakan. Kalau kita menanam pohon ya saudara di luar, supaya dia benar-benar berbuah, kan ada proses. Namanya proses fotosintesis.
Dia harus mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Dia menghadapi badai, wah macem-macem. Ada buah yang akhirnya juga jatuh, belum matang jatuh. Prosesnya mahal. Iya, dia harus berhadapan dengan hama. Kalau itu bisa gagal loh. Makanya kita jangan berpikir kita sudah menjadi orang Kristen. Pertumbuhan rohani seseorang itu bukan hanya dilihat dia, wah, sudah berada di mimbar, sudah bisa berkhotbah. Perhatikan hidupnya. Perhatikan hidupnya. Dan orang yang memiliki buah ini, ya, pasti memiliki pengaruh. Dan orang akan bisa merasakan. Dan melalui orang ini dia berubah. Dan saya banyak mendengar itu, perkataan-perkataan itu, ya bukan memuji Bapak Era, sorry, tidak. Ya, bukan karena memuji beliau. Ya saya harus menyanjung sebagai Bapak rohani. Tapi banyak saya mendengar Bapak ini saya berubah. Padahal saya sudah Kristen puluhan tahun. Bahkan saya sudah jadi pendeta. Kalau saya tidak dengar Bapak ini, saya tidak berubah. Saya sampai tercengang, wow. Ini benar-benar orang yang betul-betul memiliki buah, bukan hanya pertumbuhan roh, bukan hanya pertumbuhan secara jumlah jemaat dengan ribuan atau puluhan ribu. Tapi bisa mengubah orang ini. Ini yang harus kita kejar, saudaraku. Makanya kita harus membereskan setiap hal yang membuat kita gagal bertumbuh. Percintaan dunia itu tidak boleh ada. Hidup sebersih-bersihnya, sekudus-kudusnya, setulus-tulusnya. Bersihkan semua hama di dalam hati, pikiran. Baru kita bisa berbuah, saudara. Dan mampu menghadapi setiap keadaan proses. Seperti proses fotosintesis. Atau bagaimana tanaman itu menghadapi sebuah badai musim dan segala macam. Jadi kita saudara terus berjuang ya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.